ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فاللهم ارزقنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا مجيب السائلين اللهم آمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmat iman dan Islam serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengawali pagi kita dengan ibadah kepada Allah dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk menjadikan di antara waktu-waktu kita sampai syuruk nanti waktu untuk beriktikaf, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini. Kita berharap setiap ibadah, setiap aktivitas kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala terima dan Allah Subhanahu wa taala jadikan itu semua sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir ayatul ahkam kita. Kita melanjutkan hukum yang ketiga yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 234 terkait dengan masa iddah seorang perempuan, seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Hukum yang ketiga ini berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan ihdad atau berkabung dan berapa lama seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu kemudian mereka berkabung dan masa dukanya sampai kapan. Dalam hal ketika seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, ada dua kewajibannya dalam Islam. Yang pertama, kewajiban yang pertama adalah beriddah, atau setelah dia ditinggal mati oleh suaminya, maka hendaklah dia kemudian tidak melakukan pernikahan selama dalam kurun waktu tertentu, yaitu 4 bulan 10 hari. Wajib bagi seorang istri ketika ditinggal mati oleh suaminya untuk menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ini kalau dia dalam keadaan kondisi tidak hamil. Kalau dia hamil kemudian ditinggal mati oleh suaminya, maka menurut mayoritas ulama yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah diambil dari waktu yang paling lama. Apakah yang lebih lama itu masa menunggunya ketika ditinggal wafat oleh suaminya, atau yang lebih lama adalah masa kehamilannya. Maka dilihat yang paling lama daripada masa menunggunya tersebut. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua adalah berkabung. Apa yang dimaksud berkabung dalam syariat Islam? Berkabung maknanya adalah seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia tidak berhias,
tidak melakukan berhias, ya, dengan segala macam bentuknya. Kemudian tidak juga memakai wangi-wangian yang berlebihan, dan tidak juga memakai pewarna rambut atau henna. Kalau dalam bahasa kalau dulu disebut dengan banyak henna, ya, memakai pewarna rambut yang kemudian pewarna tersebut secara alami dia, bahannya alami, dan tidak kemudian nanti menghalangi air untuk mengenai rambutnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini juga banyak warna rambut, ya. Banyak warna rambut saat ini. Ingat, harap diperhatikan, bagi perempuan dibolehkan mereka kemudian untuk memakai pewarna rambut, ya, atau secara umum laki-laki pun dibolehkan selama itu tidak warnanya hitam. Namun tentunya nanti laki-laki juga harus mengikuti aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang terjadi atau yang diberlakukan di tempatnya. Karena salah satu yang menjadi hukum juga adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, laki-laki sebenarnya juga dibolehkan untuk memakai pewarna rambut, yang penting jangan hitam. Yang dilarang adalah yang warna hitam, kecuali kalau ada seseorang yang mau berperang di jalan Allah biar tidak kelihatan tua, boleh memakai warna hitam. Selain itu dibolehkan, tapi tetap kemudian memperhatikan kebiasaan di tempatnya masing-masing. Misal warna pirang, nah, tapi kadang-kadang kan warna pirang ini identik di tengah-tengah masyarakat kita ini adalah laki-laki yang tidak baik seperti preman, maka hendaknya dihindarkan, ya, hendaknya dihindarkan. Tapi yang paling diperhatikan kemudian adalah bahan daripada pewarna rambut tersebut. Jangan sampai kemudian pewarna tersebut mengandung bahan kimia yang kemudian nanti ketika dipakai itu menutupi rambutnya, menutupi rambut. Berbeda dengan bahan yang alami, dia hanya merubah warnanya saja, tapi tidak kemudian menghalangi rambut untuk terkena air. Karena kalau nanti memakai bahan kimia yang menghalangi atau menutup rambut, yang nanti bisa menghalangi terkenanya rambut oleh air, maka nanti ketika kita berhadas besar, bisa jadi mandi janabahnya tidak sah karena rambutnya terhalang untuk terkena air, tertutup dengan bahan kimia tersebut. Adapun kemudian juga perihal tersebut dengan perempuan, dibolehkan kemudian memakai pewarna rambut dengan niatan dia berhias untuk lebih menarik kepada suaminya. Tidak boleh dipertontonkan, karena membuka aurat kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Ini dia digunakan hanya untuk kepada suaminya ketika di dalam kamar saja, ya, dan itu pun ketika keluar rumah dia memakai hijab atau menutup kepalanya. Maka tidak dibolehkan masa berkabung, itu yang dimaksud, meninggalkan perhiasan, tidak memakai hias-hiasan, tidak kalau bahasa kita tidak bersolek berlebihan, tidak memakai bedak yang berlebihan, tidak berhias, ya, tidak memakai celak dan lain sebagainya. Kemudian tidak memakai wangi-wangian, ya, tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai warna rambut. Tidak boleh kemudian dia nanti dilihat oleh melakukan proses lamaran, dilihat dan lain sebagainya. Ini semua disebutkan atau dikategorikan dengan kata atau dengan makna berkabung dalam Islam. Bersedih boleh enggak? Boleh bersedih. Boleh menangis, dibolehkan. Akan tetapi yang tidak dibolehkan adalah meratap yang berlebihan. Nangis teriak-teriak histeris, kemudian sampai merobek-robek baju atau menjambak-jambak rambut dan lain sebagainya. Ya, yang berlebihan tidak boleh. Adapun menangis, silahkan menangis. Bersedih silahkan, karena ini adalah merupakan fitrah manusia. Ketika ditinggal oleh orang yang disayangi, oleh orang yang berharga, maka hendaklah dia kemudian sepatutnya dia kemudian menangis. Ini hal yang wajar, fitrah manusiawi. Nabi SAW pun demikian. Ketika beliau SAW
ditinggal oleh anaknya yang bernama Ibrahim, beliau menangis. Suatu ketika Anas bin Malik meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, beliau masuk dengan Nabi SAW, kata Anas, masuk ke dalam kamar di mana di tempat tersebut ada anaknya yang bernama Ibrahim. Kemudian diciumnya Ibrahim. Setelah dicium Ibrahim, kemudian setelah menghembuskan napas terakhirnya, meninggal Ibrahim. Nabi SAW bersedih, keluar air mata dari kedua matanya beliau yang mulia SAW. Sampai kemudian Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan, wa anta ya Rasulullah, engkau pun demikian bersedih ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, ini merupakan bentuk rahmat, kasih sayang. Kasih sayang orang tua kepada anaknya. Perasaan sayang dari seorang manusia kepada orang yang disayanginya. Ini adalah wajar. Maka Nabi pun kemudian menangis. Jadi menangis, bersedih tidak dilarang dalam Islam ketika kita ditinggal oleh orang yang kita sayangi. Begitupun ketika seorang perempuan atau kita semuanya ditinggal oleh orang tersayang, silakan menangis, tidak mengapa. Tapi yang tidak boleh adalah kita kemudian meratap, ya, yang berlebihan, menangis histeris, kemudian menjambak-jambak rambut, merobek-robek baju dan lain sebagainya. Ya, ini tidak diperbolehkan. Adapun kemudian yang diperbolehkan adalah berkabung, silahkan. Berkabung dalam Islam maknanya adalah tidak kemudian memperlihatkan kesedihannya dalam rangka menghormati bentuk kasih sayang kepada suami yang meninggalkannya, yang mendahuluinya, karena ada ikatan pernikahan yang tadinya ya ikatan yang sangat mulia. Ini kemudian terlepas, orang yang disayanginya, yang pernah kemudian menjaganya, menopang pundaknya dan lain sebagainya sebagai bantalan dia ketika seorang perempuan sedih meninggalkan dia, maka kemudian perempuan ini tidak mengapa kemudian menangis, boleh berkabung. Dengan berkabungnya adalah dengan tidak kemudian berhias, tidak memakai wangi-wangian yang berlebihan, kemudian juga tidak memakai pewarna rambut, tidak menerima orang-orang nanti yang ketika dia mau dilamar dia menutup diri dulu untuk lamaran dan lain sebagainya. Ini disebutkan dalam Islam adalah berkabung seperti ini. Maka berkabung, kemudian masa berkabung dalam Islam adalah selama 4 bulan 10 hari ketika seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya. Masa berkabungnya adalah 4 bulan 10 hari. Dan perempuan juga dibolehkan untuk berkabung kepada selain suaminya, yaitu selama 3 hari saja. Kalau kerabat dekat itu hanya sebatas 3 hari. Dengan sabda Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa 3 ayyamin fawqa 3 illa ala zawjin 4 ashhurin wa 10. Kata Nabi SAW, beliau sampaikan sabda tersebut ketika beliau di atas mimbar. Dia kemudian mengatakan, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk berkabung atas kematian seseorang kecuali yaitu di atas 3 hari. Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dia berkabung atas jenazah atas seorang yang meninggalkannya, atas mayit di atas 3 hari, kecuali atas suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Jadi ada 2 masa berkabung yang dilakukan oleh perempuan. Kalau itu berkaitan dengan suaminya, yang meninggal adalah suaminya, maka masa berkabungnya adalah 4 bulan 10 hari sekaligus sebagai masa iddahnya.
masa menunggu. Kalau selain suaminya maka boleh berkabung, tapi tidak boleh lebih daripada 3 hari. Dibolehkan hanya sekedar 3 hari saja. Di atas itu tidak diperbolehkan atau dilarang dalam Islam, ketika yang meninggal adalah bukan suaminya. Ini terkait dengan masa berkabung atau makna berkabung di dalam Islam, sebagaimana juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 234 ini. Ibnu Katsir kemudian mengatakan bahwasanya al-ihdad, berkabung itu adalah ibaratun an tarkiz zinati minat tibi, yaitu berkabung itu adalah suatu keadaan seorang perempuan yang dia kemudian meninggalkan untuk menghias dirinya, baik dari wangi-wangian, walubsi ma yad'uha ila al-azwaj min thiyabin wa huliyin wa ghairiha, dan memakai segala bentuk sesuatu yang nanti bisa menimbulkan orang untuk menikahinya, baik itu pakaian. Tidak boleh kemudian memakai pakaian-pakaian yang mewah, yang kemudian yang nyentrik, yang ketika orang lain melihat, ini masya Allah, ini anak siapa ini, cantik sekali, dia pingin menikahinya langsung. Kemudian juga tidak boleh memakai perhiasan, huli dan yang lainnya yang termasuk kategori berhias. Wa huwa wajibun fi iddatil wafati qawlan wahidan, kata Ibnu Katsir, itu merupakan kewajiban bagi seorang perempuan di dalam masa ketika wafat suaminya. Wala yajibu fi iddatir raj'iyyati qawlan wahidan, tapi kalau itu adalah talak raj'i, berpisah yang kemudian masih dibolehkan untuk rujuk, maka tidak diwajibkan hal tersebut. Wa hal yajibu fi iddatil ba'in fihi qaulan. Adapun kemudian ketika di seorang perempuan ditalak 3 oleh suaminya, maka berbeda pendapat ulama kita. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan untuk berhias. Wajibul ihdad ala jami'iz zawjatil mutawaffa anha azwajihinna. Dan wajib bagi semua wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berkabung. Kalau tadi iddah itu wajib bagi seorang perempuan, wajib yang ditinggal mati oleh suaminya atau yang ditalak, baik talak yang masih raj'i ataupun yang talak bain. Sawaun fi dzalika shaghirah. Kalau yang masa berkabung atau berkabung itu wajib bagi seluruh yang namanya istri, ya. Yang namanya istri, yang penting ditinggal mati oleh suaminya. Kalau dia sudah menikah, maka ihdadnya, masa berkabungnya adalah selama 4 bulan 10 hari. Dia wajib berkabung, ya, baik dia adalah seorang anak kecil atau masih kecil umurnya, ya. Kemudian dia dinikahi kemudian meninggal suaminya, sama juga berkabung, dia wajib berkabung. Al-ayisah juga sama, orang yang sudah menopause juga sama, orang yang merdeka ataupun hamba sahaya, orang yang muslimah, juga orang yang beragama Islam, itu juga semuanya wajib untuk berihdad atau berkabung ketika ditinggal mati oleh orang yang disayanginya, itu suaminya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Ini terkait dengan berkabung dan masa berkabung dalam Islam. Jadi berkabung dalam Islam itu dibolehkan, tapi kemudian dibolehkannya tidak berlebihan seperti meratap dan lain sebagainya, ya. Jadi berkabung dalam Islam itu dimaksudkan adalah seorang perempuan kemudian dia meninggalkan untuk berhias diri dari segala bentuk macam perhiasan, baik yang baju ataupun perhiasan yang dipakai di beberapa anggota tubuhnya, ya. Atau ya, berhias, namanya berhias, wanita lebih tahu. Kemudian tidak diperbolehkan juga memakai wangi-wangian yang berlebihan, mengecat rambutnya dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk adab, kemuliaan, dia memberikan kemuliaan kepada suaminya, ya. Ikut merasa bersedih karena kehilangan suaminya dan menghormati ikatan pernikahan yang pernah diikat dengan keduanya.
Ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir yang terdapat, hukum yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 234 ini terkait dengan hikmah iddah itu sendiri. Kenapa kemudian syariat Islam mensyariatkan seorang perempuan ini untuk beriddah? Ada beberapa kemudian beberapa hikmah, beberapa faidah. Kenapa kemudian agama Islam mewajibkan seorang perempuan ketika dicerai oleh suaminya, ketika ditalak oleh suaminya, baik disebabkan atau berpisah dengan suaminya, baik disebabkan perpisahannya disebabkan karena ditinggal mati oleh suami atau diceraikan oleh suaminya dengan talak. Para ulama kemudian menyebutkan beberapa hikmah yang didapatkan atau yang terdapat dalam kewajiban iddah itu sendiri. Secara umum para ulama kita menyebutkan yang pertama, hikmah dari kewajiban beriddah, menunggu dari seorang yang berpisah dari suaminya, yaitu ma'rifatu bara'atir rahmi hatta la takhtalita al-ansab ba'daha bi ba'd. Agar jelas mengetahui keadaan rahim seorang perempuan, bebas atau tidak nih, steril atau tidak rahimnya, dia sedang mengandung atau tidak, itu bisa diketahui dengan dia tidak menikah terlebih dahulu, agar nanti ketika ketahuan dia mengandung, berarti anaknya ini adalah anak dari orang yang meninggalkannya, orang yang sudah meninggal ini, atau orang yang sudah menceraikannya. Sehingga wajib bagi perempuan itu ada masa menunggu, tidak boleh dulu bercampur dengan orang lain, agar ketahuan dengan jelas bahwa rahimnya ini ada atau tidak. Kemudian kalau ada, berarti ini adalah milik orang yang berpisah dengannya, baik ditinggal mati atau dicerai, sehingga tidak bercampur baur antara nasab yang satu dengan yang lainnya. Karena bahaya ini, Pak. Bahaya sekali kalau sudah nasabnya bercampur, bahaya. Nah, nasab tidak jelas, ini bahaya. Agar akan nanti menyebabkan pelanggaran-pelanggaran untuk hukum yang berikutnya. Misalkan ketika seorang diceraikan, makanya ini merupakan juga merupakan larangan dalam Islam. Perempuan yang beriman kepada Allah, dalam ayat yang sebelumnya yang kita sudah, dalam ayat masa beriddah atau kewajiban seorang istri yang ditinggal, yang dicerai oleh suaminya, salah satu yang diharamkan dalam Islam, yang dilarang adalah dia menutupi keadaan rahimnya. Menutupi, dia tidak menyembunyikan, dia tidak mau mengatakan bahwa dirinya hamil padahal sudah hamil atau lagi hamil, tapi dia kemudian menyembunyikan itu. Akhirnya apa? Setelah dia menikah lagi, padahal anak itu milik anak orang yang berpisah dengannya, anak orang yang berpisah dengannya, anak yang menceraikannya, atau anak yang sudah meninggal, kemudian lahir. Akhirnya apa? Karena dia menyembunyikan itu, anak tadi disembunyikan, setelah lahir akhirnya nasabnya ikut orang yang menikahinya, padahal anak itu milik orang yang berpisah darinya. Kemudian Kemudian nanti, ini bahaya ini. Kalau dia sempat, orang yang bercerai misalkan suami yang pertama tadi menikah lagi, kemudian punya anak, pas anaknya ini lawan jenis dengan anak yang tadi disembunyikan dari rahimnya, menikah, bahaya itu. Padahal saudara sebapak. Maka nanti nasabnya bercampur baur. Padahal seorang saudara, tapi kemudian saudara kandung lagi sebapak lagi. Satu darah, bapaknya sama, tapi karena disembunyikan oleh ibunya, akhirnya bisa menyebabkan percampuran nasab. Bahaya sekali nanti. Sehingga bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dilarang ketika berpisah dengan suaminya, baik karena talak ataupun karena ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh kemudian menyembunyikan rahimnya.
Kalau nanti ketika apa, ya tidak boleh, pokoknya tidak boleh dia menyembunyikan keadaan rahimnya. Kalau hamil bilang hamil, kalau enggak bilang enggak. Jangan kemudian disembunyikan, karena bisa apa? Bisa mencampur baurkan antara nasab yang satu dengan yang lainnya. Nah ini salah satu hikmahnya beriddah. Ada masa menunggu. Jelas nanti setelah masa iddahnya habis, lihat, oh enggak kembung perutnya, berarti apa? Enggak 4 bulan 10 hari misalkan kalau tadi, atau 3 kali masa haid, atau 3 kali masa suci, atau 3 bulan masa iddah. Maka dilihat, oh aman, berarti sudah boleh kemudian menikah dengan yang lainnya, nasabnya aman, rahimnya aman, berarti tidak ada kehamilan di situ. Nah, ini yang pertama, memelihara agar diketahui keadaan rahim sehingga tidak terpelihara nasab dan tidak bercampur baur antara nasab satu dengan yang lainnya. Hikmah yang kedua, litta'abbud imtithalan li amrillahi azza wa jalla haitsu umira biha an-nisa al-mu'minat. Hikmah yang kedua, perkara ini adalah sebagai bentuk ibadah. Beriddah, masa menunggu seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya, baik karena ditinggal mati ataupun berpisah karena talak, kemudian diwajibkan beriddah. Yang kedua hikmahnya, ini merupakan bentuk ibadah seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya, baik karena perceraian ataupun karena wafat. Bentuk ibadah. Jadi seorang wanita yang menunggu, yang melakukan masa iddah tersebut, itu sedang beribadah, bentuk ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan hal tersebut dia bisa mendapatkan pahala karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hal yang tidak bermakna diberikan oleh Islam. Masa iddah itu adalah salah satu bentuk ibadah seorang perempuan. Kalau nanti dalam talak raj'i itu bisa menjadi bentuk perenungan. Masa iddah itu masa menunggu sebagai bentuk perenungan, introspeksi diri seorang perempuan ataupun laki-laki. Kemudian ketika mereka merenung sebentar, berpikir dengan tenang, oh ada salah, akhirnya saling memaafkan, bisa rujuk kembali. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang perempuan, karena dia bisa mendapatkan pahala dari semua itu karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perempuan-perempuan yang beriman, wanita-wanita muslimah untuk beriddah ketika berpisah dengan suaminya, baik dengan perceraian ataupun karena ditinggal wafat oleh suaminya. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga adalah izharul huzni wat tafajju' ala zawji ba'da al-wafati i'tirafan bil fadli wal jamili. Jadi yang ketiga hikmahnya adalah menampakkan kesedihan. Jadi seorang yang ketika dia ditinggal mati oleh suaminya kemudian menutup diri sebentar, ya, tidak membuka diri, bahkan menutup diri dengan dia tidak banyak keluar dari rumahnya kecuali hal-hal yang urgent, kecuali urusan-urusan penting, ya. Tidak berhias. Nah, ini dia menampakkan kesedihannya, menampakkan kesedihan atas suami yang meninggalkannya karena wafatnya suami. Ya, itu semua dilakukan karena dia mengakui kemuliaan suaminya, kebaikan suaminya ketika dia masih berada di tengah suaminya. Dia lakukan itu semua, kesedihannya itu bukan karena hal yang lain, tapi kesedihannya itu karena ditinggal oleh orang yang dikasihinya, oleh orang yang sudah berbuat baik kepadanya, oleh yang sudah memperhatikannya, memberikan kasih sayang kepadanya. Dia pun kemudian diwajibkan untuk menutup diri sebentar, selama 4 bulan 10 hari jika ditinggal wafat oleh suaminya. Bapak menutup diri sebentar, tidak kemudian keluar di tengah-tengah masyarakat dengan hiasan dan lain sebagainya.
Ini termasuk hikmah yang terkandung dalam masa iddah ataupun masa menunggu seorang istri. Kemudian yang keempat, berikutnya juga seorang istri yang kemudian diminta untuk menunggu atau melakukan masa iddah, salah satu faedahnya adalah memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak. Nah, kalau sedang berpisah antara seorang suami dengan seorang istri, istrinya kemudian diwajibkan oleh agama itu untuk beriddah. Salah satu faedahnya adalah tahayyu ahli fursatin lizaujaini. Ya, jadi memberikan kesempatan bagi kedua pasangan fit talaqi ketika perpisahannya disebabkan oleh talak, oleh perceraian. Itu bisa memberikan kesempatan bagi kedua pasangan tersebut li'i'adatil hayatiz zaujiyah, untuk bisa mengembalikan kehidupan rumah tangganya lagi. Antariqil muraja'ah, mungkin nanti bisa rujuk lagi. Ada diwajibkan bagi perempuan ketika berpisah, ditalak, dicerai oleh suaminya untuk beriddah 3 bulan atau 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci. Dalam kurun waktu tersebut, ini merupakan kesempatan bagi keduanya untuk memperbaiki rumah tangganya. Jadi boleh itu kesempatan itu, waktu tertentu tersebut kesempatan bagi keduanya. Kalau masih ada rasa saling menyayangi, kemudian saling memaafkan di antara keduanya, ternyata masih ada kecocokan yang bisa kembali dipersatukan, Islam kemudian memberikan masa rentan waktu tersebut, masa iddah tersebut, untuk memperbaiki hubungan rumah tangga di antara keduanya. Bagaimanapun yang lebih berhak untuk kembali kepada istrinya, berpasangan kembali dengan istrinya adalah suaminya. Jadi ini merupakan kesempatan atau masa tenggang kalau bahasa kita. Kalau kita punya kartu seluler itu ada masa tenggangnya. Masa tenggang kalau mau perpanjang boleh, tapi kalau sudah hangus, sudah habis masa tenggangnya, nggak boleh lagi. Harus beli kartu baru, harus akad lagi, akad yang baru lagi. Diberikan masa tenggang, masa iddah itu sebagai kesempatan kita. Kalau mau rujuk boleh, silahkan. Ini boleh masa tenggang diberlakukan kepada kedua pasangan tersebut. Boleh kalau mau rujuk lagi, ternyata masih saling mencintai, hal yang tadi membuat mereka retak itu bisa diperbaiki, maka diperbolehkan dalam masa tenggang tersebut atau masa iddah tersebut untuk kembali melanjutkan hubungan rumah tangganya atau bahtera rumah tangganya. Ini salah satu faedah yang bisa didapatkan dari perkara atau kewajiban masa iddah atau beriddah bagi seorang istri dalam rumah tangga ketika terjadi perpisahan. Kemudian yang berikutnya juga yang termasuk faidah dari disyariatkannya beriddah bagi seorang istri adalah tanwih bi fakhamati amrin nikah. Itu sebagai bentuk ta'zim, bentuk penghormatan, penghargaan, kemuliaan kepada keagungan ikatan pernikahan. Jadi pernikahan dalam Islam itu bukan suatu main-main. Sering disebutkan sebagai ikatan yang sakral. Ini ikatan yang sakral, ikatan suci, ya. Ini ketika pernikahan itu dilangsungkan oleh kedua pasangan, oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki, maka luar biasa ikatan tersebut, luar biasa dalam Islam, mulia sekali ikatan tersebut. Ikatan pernikahan itu bisa menjadikan segala bentuk kebaikan yang dilakukan oleh kedua pasangan ini menjadi ibadah. Bercumbunya seorang laki-laki dengan perempuan atau suami dengan istri menjadi ibadah. Bercumbu menjadi ibadah. Sebagaimana juga nanti ketika tidak ada ikatan pernikahan di situ akan berbuah dosa, bentuk kemaksiatan, perbuatan dosa yang di situ juga ada hukumannya.
Kalau tidak ada ikatan pernikahan, seorang lagi senyum-senyuman saja, saling pandang, senyum-senyuman, berdosa itu. Tapi kalau sudah diikat dengan pernikahan yang mulia ini, ikatan suci, senyum-senyum, mesem-mesem kedua-dua berdua mesem-mesem di rumah, ibadah, Masya Allah. Dapat pahala, cium istri dapat pahala. Bahkan melakukan hubungan suami istri mendapatkan pahala yang luar biasa. Sebagaimana ketika tidak ada ikatan pernikahan, melakukan hubungan suami istri karena tidak ada ikatan pernikahan merupakan dosa besar. Zina, dosa besar. Ikatan pernikahan ini adalah ikatan yang sakral, suci, besar, agung, mulia. Sehingga kemudian disyariatkan oleh Islam ketika perpisahan terjadi, ikatan yang suci ini putus, maka kemudian Islam mewajibkan seorang perempuan untuk menunggu sebentar. Jangan-jangan kemudian kembali dipertemukan, bisa ini ikatan suci ini masih bisa disambung, maka tadi salah satu faedahnya tadi bisa masih bisa disambung. Kalau memang masih bisa disambung, kalau tidak ya sudah. Ikatan pernikahan ini adalah ikatan yang sakral, suci, mulia. Dia bisa menjadikan hal yang biasa, yang tadinya biasa atau dosa, menjadi buah ibadah dan pahala. Memberikan makan seorang suami satu suap saja, itu pahalanya luar biasa, menjadi sedekah. Setiap suapan yang diberikan, makanan, setiap satu suapan makanan yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya menjadi sedekah yang berpahala, yang didapatkan oleh suaminya. Seorang istri yang kemudian dia menjamu suaminya, menyiapkan minum saja, apalagi Masya Allah kayak ibu-ibu kita ini menyiapkan makan lagi, masak lagi, itu pahala luar biasa, menjadi ibadah. Semua hal yang dilakukan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh dua pasangan ini ketika ada ikatan pernikahan menjadi ibadah. Sarana seorang atau dua pasangan ini bisa menjadi sarana dia untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam ikatan pernikahan ini adalah ikatan yang mulia, ikatan yang suci, yang ikatan tersebut dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Islam mensyariatkan seorang istri perempuan ketika ditinggal oleh suaminya, berpisah dengan suaminya, ada masa tenggang untuk menghormati keagungan ikatan pernikahan. Haitsu la yatimmu illa bintidharin tawil. Karena pernikahan ini, Pak, bukan sesuatu yang kusuk-kusuk langsung bisa terjadi, yang sesuatu yang dadakan terjadi. Ini kan ikatan pernikahan ini kan terjadi karena sudah lama kita menimbang-nimbang, mempersiapkan, baru bisa terjadi. Nggak ada modal tiba-tiba langsung, Pak saya mau ngelamar anak bapak ya, besok saya mau menikahi ya, kamu ada apa, bayar KUA bisa? Nggak bisa bayar KUA, nggak punya duit, nggak ada modal, besok apa yang mau dikasih untuk istrinya, bisa nggak? Atau bukan ujuk-ujuk langsung, ada waktu, batas waktu atau waktu yang lama yang kita persiapkan. Lihat-lihat dulu, mana nih kira-kira perempuan yang mau kita nikahi, bagaimana kemudian keturunannya, bagaimana ibadahnya, wajahnya kita lihat-lihat dulu, dan lain sebagainya. Begitupun seorang istri, lihat kalau ada yang sudah melamar, lihat dulu dia, nggak langsung juga diputuskan, nggak langsung mau, tapi dia juga berpikir dulu, membutuhkan waktu yang lama. Yang datang kepadanya, kepada orang tuanya ini yang melamarnya bagaimana, orang yang soleh enggak, kemudian ganteng enggak nih, semuanya itu manusiawi. Ada proses yang lama yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut untuk menempuh atau memutuskan untuk menikah. Sehingga pernikahan ini adalah ikatan yang suci, yang sudah lama diusahakannya, menjadi bentuk penghormatan kepada ikatan yang suci ini ketika kemudian dijadikan
masa atau beriddah itu menjadi kewajiban bagi seorang istri untuk menunggu, memberikan waktu sebagai penghormatan kepada ikatan pernikahan. Kalau masih bisa disatukan, sudah lama menunggu kemudian dipertemukan, ada sesuatu yang sedikit yang membuat dia clash, membuat dia retak hubungannya, kemudian dia berpisah, kedua pasangan ini berpisah, dikasih waktu untuk sama-sama berpikir. Siapa tahu ternyata masalahnya kecil, bisa dipertemukan, retaknya baru sedikit, bisa lem power glue, masih bisa diperbaiki, dimaafkan saja bisa, saling mengikhlaskan, bisa diperbaiki, saling berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya, akhirnya bisa kemudian diperbaiki lagi. Retaknya baru sedikit, masih bisa disambung, masih pakai lem udah nggak kelihatan retaknya. Maaf-maafan akhirnya. Dengan ikatan ini, ikatan yang suci yang masih bisa diperbaiki, kemudian kemudian masih bisa dengan masa iddah tadi, masa menunggu, kemudian bisa diselamatkan ikatan yang suci ini. Tidak kemudian seperti mainan anak-anak, begitu rusak langsung tinggal, begitu nggak suka langsung dicampakkan, begitu saja. Mau ditengok pun kagak. Anak-anak kita kalau sudah nggak suka mainan, dibuang aja udah, nggak ditengok lagi sudah. Beli yang baru, mintanya yang baru. Ini ikatan pernikahan ini bukan seperti mainan anak-anak yang dengan sesuka hati kita bisa kita apakan saja. Ada masa menunggunya, sehingga ketika pun itu retak, mungkin retaknya sebentar, mungkin ada sebentar saja, tidak lama-lama, bisa diperbaiki. Maka dengan disyariatkannya masa iddah, maka kemudian masa iddah ini bisa memberikan kesempatan sebagai penghormatan daripada ikatan yang suci ini, bisa dipertemukan dan direkatkan kembali, bisa kembali mengarungi samudra rumah tangga, dan bisa meniti kembali jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian beberapa hal yang bisa kita sampaikan ya dalam tema iddahnya seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Terakhir, ada hikmah tasyri' secara umum disampaikan oleh pengarang kitab ini. Hikmatu tasyri', faradallahu ta'ala al-iddata 'ala al-muslimati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan iddah kepada seorang muslimah, wanita muslim, hifadzan 'ala karamatil usrah, sebagai bentuk penjagaan ya nama baik yang dijaga oleh seorang muslimah itu, ala karamatil usrah, dari keagungan rumah tangga atau keluarga, wa ri'ayatan laha min at-tahlili wat tafkik wal ikhtilatil ansab, dan sebagai bentuk penjagaan Islam, pemeliharaan Islam kepada perempuan tersebut dari untuk menikah dulu sehingga tercampur nasab, kemudian dari keretakan yang nanti akan berkelanjutan. Islam mewajibkan masa iddah tadi untuk bisa memperbaiki antara dua belah pihak, sehingga keretakannya tidak berlanjut dan tidak menjadi perpisahan yang lebih besar, bencana yang lebih besar bagi seorang perempuan muslimah tadi. Wa ihdadan 'ala az-zawji bi idhari at-tafajju'i wal huzni 'alaihi ba'da al-wafat, kemudian sebagai masa berkabung ya, bentuk berkabung seorang istri atas suaminya, dan bentuk kesedihan atau bentuk dia ditinggal mati oleh suaminya, bentuk kesedihan karena dia ditinggal wafat oleh suaminya. Ihtiraman lirrabitatil muqaddasati rabitatuz zawaj wa i'tirafan bil fadli wal jamil liman kana syarikan fil hayat, sebagai bentuk penghormatan dari ikatan yang suci, ikatan pernikahan, dan pengakuan akan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh pasangan hidupnya, yaitu suaminya yang meninggalkannya. Wa qad kanatil iddatu fil jahiliyyati haulan kamilan, dulu di masa jahiliyah sebelum Islam datang, masa iddah seorang perempuan ketika ditinggal mati oleh suaminya adalah selama 1 tahun penuh. Wa kanatil mar'ah tahaddu 'ala zawjiha syarra hadadin wa aqbahuha, dulu wanita-wanita ketika dia ditinggal mati oleh suaminya itu mereka berkabung dengan keadaan yang paling menyedihkan,
dengan seburuk-buruk keadaan. Pernah disampaikan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa di masa ketika Islam belum datang, ketika seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, maka apa yang dilakukan? Memakai pakaian yang paling jelek yang dimilikinya, pakaian yang paling lusuh, pakaian yang compang-camping kalau bahasa kita, udah kucel. Kemudian dia menyendiri setahun lamanya, ditempatkan di tempat yang paling jorok. Ketika lewat seekor anjing di depannya, dia ngambil kotoran binatang, lemparin anjing. Ngambil kotoran. Sangat hina perempuan dulu ketika sebelum Islam datang. Maka fatalbisu syarra malabis, memakai pakaian yang paling jelek yang dimilikinya. Wa taskun syarral ghurafi wa huwa al-fahsh. Wa tatruku zina, kemudian dia diberi tempat yang paling jelek. Gudang bukan gudang, Pak, mungkin di samping apa? Di samping kandang binatang. Tempat yang paling jelek. Wa tatruku zinati wa tatayyubi wa taharah. Kemudian dia meninggalkan tidak boleh berhias, tidak boleh pakai wangi-wangian, bahkan tidak boleh membersihkan dirinya. Enggak mandi-mandi selama berapa? Setahun loh. Enggak pakai wangi-wangian selama setahun. Fala tamassu ma'an. Dulu dia tidak menyentuh air sedikit pun. Jadi mau apa? Tidak bertaharah, tidak bersuci. Kalau buang hajat tidak cebok dia, Pak. Tidak boleh nyentuh air. Wala tuqallimu dhafran. Dia kemudian tidak motong kukunya setahun, Pak, kuku tidak dipotong. Bagaimana kira-kira ibu-ibu? Setahun kukunya tidak dipotong. Wala tazilu sya'ran. Tidak apa? Kemudian ya apapun yang dia tidak membersihkan diri. Wala tabdu linnasi fi mujtama'ihim. Enggak boleh kelihatan di tengah-tengah manusia. Nyendiri. Fa idzan tahal 'am kharajat bi aqbahi manzar. Ketika sudah setahun, kira-kira kalau setahun orang seperti itu gimana, Pak? Kira-kira kalau keluar setahun dari tempat yang paling jelek, kemudian tidak pernah mandi, tidak pernah pokoknya tidak pernah nyisir rambutnya. Ketika keluar setahun seperti itu, kira-kira gimana, Pak? Pas keluar mungkin kabur orang-orang, Pak. Ya, kukunya sudah panjang setahun, itu kabur ngelihat. Orang langsung apa? Dibilang kalau di sini kunti siang bolong katanya. Ya, kabur orang lihat itu. Ketika dia keluar setahun, setelah lewat setahun keluar dia, maka dia keluar dengan aqbahi manzar. Dengan bentuk yang sangat buruk. Kemudian wa antani raihatan. Baunya kira-kira gimana? Naudzubillah min dzalik. Setahun enggak ngapa-ngapain, enggak kena air. Fatantadhiru murur al-qalbi litarmiya alaihi ba'ratan ihtiqaran li hadhihi al-muddati allati qadatha. Ketika lewat seorang dia nungguin kalau ada anjing lewat, maka dia ngambil kotoran sebagai bentuk kehinaan dia. Wa ta'dhiman li haqqi zawjiha 'alaiha, dan sebagai bentuk ini dilakukan dulu di masa jahiliyah sebagai bentuk penghormatan kepada suaminya. Islam kemudian menghapuskan itu, menjadikan itu tidak menjadi kehinaan bagi seorang perempuan. Diangkat perempuan, boleh kamu merasa kehilangan menghormati suami, tapi tidak berlebihan. Silahkan tetap di rumah bermuamalah seperti biasa dengan keluarga, tapi jangan kemudian berhias, jangan memakai wangi-wangian yang berlebihan, jangan menggunakan perhiasan, jangan keluar rumah kecuali hal yang memang urgent, memang penting, yang dibutuhkan. Tidak usah setahun, 4 bulan, 10 hari saja. Sebagai bentuk penghormatan kepada suami dan bentuk penghormatan kepada ikatannya yang suci, yaitu ikatan pernikahan. Ini dalam Islam. Falamma ja'a al-Islam aslah hadhihi al-hal faja'ala al-hidad رمز طهارة ولا رمز قذارة وجعل العدة على نحو الثلث مما كانت عليه ولم يحرم إلا الزينة والتطيب والتعرض لأنظار الخاطبين من مريد الزواج دون النظافة والطهارة فإنهما شعار المسلم وأباح لهذا الجلوس في كل مكان من البيت كما أباح لها الاستماع مع النساء والمحارم من الرجال. Islam datang kemudian menghapuskan itu semua. Seperti yang tadi saya sampaikan. Tidak usah setahun
sepertiganya saja, 4 bulan 10 hari. Tidak usah menyendiri, tetap bersama keluarga. Tidak usah kemudian tidak menyentuh air sedikit pun. Tidak bersuci enggak, tetap saja mandi biasa boleh. Bersuci silahkan, tapi kemudian tidak boleh berhias. Tidak boleh memakai pakaian yang mewah. Tidak boleh bersolek. Tetap dengan keluarganya, bermuamalah seperti biasa. Di tengah-tengah wanita keluarganya, di tengah laki-laki yang sebagai mahramnya, boleh silahkan. Di rumah di mana saja boleh, selama di rumah, nggak usah menyendiri di tempat yang paling buruk. Tidak apa-apa. Ini kemudian Ini kemudian diberlakukan oleh Islam, ya. Kemudian diberikan oleh Islam panduan-panduan terkait dengan adab-adab yang dilakukan oleh seorang muslimah yang ketika ditinggal mati oleh suaminya. Wal khuruju 'ala al-ma'lufati min al-'adat fi al-libas wa at-ta'am wa asy-syarab wa la yukhassisna az-zawja bima khassahu bihi asy-syar' bal rubbama hadadna 'ala abaihinna aw auladihinna as-sanah was-sanatain wa rubbama tarkanu al-hidad 'ala az-zawji ba'da al-arba'ina. Ya, mungkin nanti kepada terkait dengan Islam datang pokoknya menghapuskan itu semua. Dibolehkan yang penting-penting, yang urgent boleh menghormati suami, tapi jangan berlebihan kemudian sampai bermudarat kepada dia, menghinakan dirinya. Nah, Islam datang untuk menghapus itu semua, memberikan kemuliaan kepada seorang perempuan, mengangkat derajat seorang perempuan tadi, menjaga kehormatannya. Meskipun dia nanti bersedih untuk suami, untuk orang tuanya, ya, selama 1-2 tahun, tapi bagi suaminya, untuk suaminya tidak boleh lama-lama bersedih. Ya, bersedih kemudian hanya diperbolehkan bagi suami yang meninggalkannya 4 bulan 10 hari. Bagi kemudian selain suaminya dibolehkan dalam Islam hanya 3 hari saja, tidak boleh lebih daripada 3 hari. فالخير كل خير في إصلاح هذه العادات الرديئة في الحداد إذ لا فائدة فيها إلا إفناء المال في تغير اللباس والآثاث والرياش وفساد آداب المعاشرة ولا سبيل إلا بالعودة لأحكام الشرع بالحداد 3 أيام على القريب و4 أشهر و10 على الزوج وجعل الحداد مقصورا على ترك الزينة والطيب والخروج من المنزل. Ini jadi Islam kemudian memberikan kebaikan-kebaikan, menjadikan kebaikan ini merubah kebiasaan yang buruk menjadi kebaikan. Yang tadinya sangat buruk bagi perempuan disyariatkan oleh Islam bentuk masa berkabungnya atau bentuk berkabungnya sebagai sesuatu yang biasa, yang memberikan kehormatan bagi perempuannya. Diperbolehkan kemudian masa berkabung dalam Islam bagi seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Kalau yang meninggalkannya adalah kerabat keluarga yang dekatnya selain suami, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Dan itu pun kemudian yang dilarang dalam Islam ketika masa berkabung untuk berhias diri, bersolek, dan keluar dari rumahnya kalau tidak ada sesuatu yang penting. Tidak diperbolehkan untuk keluar. Kalau hal yang dibutuhkan silahkan. Seperti yang ditanyakan kemarin, kalau dia wajib bekerja karena dia single parent, dibolehkan kalau itu memang urusan yang urgent. Nah, ini kira-kira hal yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini terkait dengan iddatul wafat, ya, masa menunggu dan berkabungnya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka demikian kira-kira hukum-hukum yang kita bisa sampaikan. Berikut juga hikmah yang diberikan oleh Islam, yang dijadikan di dalamnya oleh Islam terkait dengan hukum tersebut. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan kebaikan ajaran Islam ini, karena sungguh syariat Islam ini tidaklah diberlakukan kepada para pemeluknya kecuali dengan maslahat yang ada di dalamnya, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, dan di dalamnya pasti ada maslahat, pasti ada manfaat, pasti ada keuntungan yang akan kita dapatkan. Islam tidak pernah mensyariatkan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat maslahat. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa-apa
yang disyariatkan oleh Islam, sehingga kita bisa mendapatkan pahala dari semua itu sebagai bentuk ibadah kita, dan kita mendapatkan maslahat daripada syariat-syariat yang diterapkan, yang diwajibkan oleh agama Islam ini. Demikian yang bisa disampaikan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji hukum-hukum yang terdapat dalam surat Al-Baqarah di ayat berikutnya. Surat Al-Baqarah ayat 235 sampai 237 terkait dengan khitbatul mar'ah wasiqaqiha al-mahar. Tentang khitbah. Apa khitbah? Lamaran. Bagaimana melamar perempuan dan haknya yang didapatkan dari mahar seperti apa, mas kawin seperti apa dalam Islam, khitbah seperti apa, lamaran seperti apa, kemudian mahar juga seperti apa. InsyaAllah kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 235 sampai dengan 237. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan terkait dengan iddatul wafat, masa iddah dan masa berkabung atau berkabung seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya? Nggak ada ya Pak? Ibu? Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Ini kan dilakukan ya kan, zaman sekarang itu banyak istri meninggalkan suami ya karena masa ekonomi dan sebagainya. Itu gimana hukumnya yang mungkin ada ditambahkan lagi masalah rahimnya ada tidak. Jadi mana yang itu pergi meninggalkan suami bisa sekarang zaman sekarang ini karena masa ekonomi terus itu gimana kan masalah itu seperti itu ya Ustaz. Gimana caranya ini? Karena pasti itu pendidikan apa dia datang lagi rahimnya tidak benar. Baik. Yang pertama itu namanya masa berkabung ya. Masa iddah itu masa menunggu. Masa iddah itu wajib bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Itu masa iddah, itu masa menunggu. Masa menunggu ini juga bagi seorang yang ditinggal mati oleh suaminya ada 2 hal tadi, makanya diwajibkan oleh Islam. Ketika seorang istri ditinggal mati suaminya ada 2 kewajibannya. Yang pertama masa iddah, menunggu yang 4 bulan 10 hari. Juga yang kedua, dalam masa menunggu ini ada nanti masa berkabung tadi ya. Yang kedua masa berkabung. Kalau iddah ini bagi semua yang diceraikan, baik yang berpisah dengan suami, baik karena wafat ataupun ditalak, dia wajib masa iddah ya. Masa iddah ini masa menunggu. Makanya beda-beda, masa menunggunya beda-beda ya. Masa menunggu aja 3 bulan tadi, ada 3 kali masa suci atau masa haid, ada yang 4 bulan 10 hari. Ini masa iddah namanya. Berlaku bagi semua yang berpisah dengan suaminya, baik karena wafat ataupun perceraian. Kemudian yang ditinggal wafat oleh suaminya, selain dia wajib untuk beriddah, maka ada yang kedua yaitu ihdad atau berkabung. Kalau yang lain kan nggak berkabung dia. Nah, kalau yang apa? Kalau yang bercerai karena ditinggal mati oleh suaminya nggak ada masa berkabung. Nah, yang apa? Yang ditinggal mati oleh suaminya selain dia masa iddah, dia juga harus berkabung dia. Apa itu berkabung tadi? Lamanya sama selama dia masa iddah, yaitu 4 bulan 10 hari kalau dia ditinggal oleh suami. Kalau ditinggal oleh orang-orang kerabatnya tidak boleh lebih daripada 3 hari. Nah, selama masa berkabung itu apa yang dimaksud dengan masa berkabung atau berkabung dalam Islam? Berkabung tadi tidak boleh kemudian apa? Tidak boleh berhias, bersolek diri, tidak boleh keluar rumah kecuali hal yang dibutuhkan. Pertanyaannya, kalau itu pengajian, dia butuh mungkin kan, karena apalagi kalau pengajiannya adalah sama-sama perempuan. Mungkin ketika di situ dia ketemu dengan perempuan-perempuan yang lain bisa menghilangkan kesedihannya, ya monggo. Silahkan. Ya, kalau itu diperlukan memang, kalau dia belum merasa berat ke situ ya jangan. Dibolehkan seorang istri tadi dalam masa berkabung untuk keluar rumah, tidak seperti masa jahiliyah harus ngurung diri, tidak boleh keluar.
Jangankan dengan bertemu dengan orang lain, dengan keluarganya pun nggak boleh. Ngurung diri dia. Islam membolehkan keluar kalau ada perlu, kalau ada yang dibutuhkan, yang penting. Pengajian, menghadiri pengajian dirasa penting, dia sudah kuat, tidak kemudian ketika pengajian dia ingat lagi suaminya, akhirnya sedih lagi berlebihan. Nah, itu malah nggak bagus jadinya. Tapi ketika kemudian pengajian, dia datang ke pengajian, bisa menghibur dia, tidak kembali kemudian membuat dia lama sedihnya karena pengajian ketemu dengan kawan-kawan lagi, atau mungkin asyik dengan menuntut ilmu, dengan mendengarkan wejangan-wejangan ilmu, akhirnya hilang kesedihannya, ya monggo. Nah, bahkan menguatkan keimanannya, menambahkan kesabarannya, justru itu diperbolehkan. Jadi intinya adalah dia keluar dari rumahnya selama hal tersebut dibutuhkan dan maslahat buat dia. Kalau itu tidak dibutuhkan dan tidak maslahat, seyogianya dan seharusnya seorang perempuan tetap di rumahnya saja, tidak boleh meninggalkan rumah. Kemudian yang kedua, banyak terjadi saat ini, bahkan perceraian sering terjadi, bahkan kemudian perceraian itu memang sengaja seorang perempuan karena masalah ekonomi, dia kemudian menyembunyikan rahimnya, menyembunyikan anak yang sedang dikandungnya, sehingga kemudian biar cepat-cepat menikah dengan orang yang merasa bisa kemudian menopang ekonominya, sehingga dia menyembunyikan. Nah, ini tetap tidak diperbolehkan. Hukumnya dosa besar, tidak boleh. Nanti bercampur nasab. Makanya di sini dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Hanya orang-orang yang beriman saja yang kemudian tidak, ya, orang yang beriman daripada perempuan-perempuan mukminah saja kemudian yang bisa tidak menyembunyikan, tidak berbuat khianat seperti itu. Artinya apa? Kalau orang yang menyembunyikan pasti tidak beriman, itu tidak yakin bahwasanya, ya tadi karena masalah ekonomi, berarti tidak yakin bahwa yang memberikan dia rezeki itu adalah Allah. Dia masih yakin yang memberikan dia makan adalah, yang memberikan rezeki itu adalah ya calon suaminya tadi. Padahal yang memberikan rezeki adalah Allah, mungkin lewat perantara suami atau lewat perantara siapa, ya Allah. Terserah Allah memberikan rezeki, bisa lewat perantara siapa saja. Makanya penting sekali ini. Ini memang dikaitkan oleh Allah khusus kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau perempuan tersebut tidak beriman kepada Allah, tidak memiliki akidah yang betul, tidak memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang baik kepada Allah dan hari akhirat, pasti akan berbuat khianat. Karena yakin dia bahwa yang memberikan makan adalah ekonomi tadi. Ini bentuk daripada ketidakimanan dia, kurangnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena alasan kendala ekonomi. Padahal sekali lagi, ekonomi yang menjamin kita adalah Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di bumi ini kecuali rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ingat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mari kita terus tegaskan kepada anak-anak keluarga kita untuk keyakinannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, perkuat keimanan kepada Allah. Terkait dengan rizki dan lain sebagainya, ini adalah urusan Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dari jalan yang tidak kita usahakan, tiba-tiba datang rizki. Hak Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita duduk di rumah tiba-tiba ada rezeki, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita karena Allah Maha Pemberi rezeki. Jangan khawatir terkait dengan rezeki kita. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dialah yang Maha Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Jangan kemudian mengingkari keimanan ini. Akhirnya kita berbuat khianat, melakukan dosa besar. Sudah khianat, dosa khianat kepada suami, kepada mantan suaminya tadi. Kemudian yang kedua, mencampur baurkan antara nasab. Ini dosa besar yang berikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Hukumannya tidak hanya di dunia, nanti akan dapat saja, akan diberikan teguran oleh Allah di dunia, dan lebih besar lagi nanti di akhirat berat hukumannya.
Maka sekali lagi mari kita nasihatkan kepada keluarga kita terutama untuk senantiasa jangan berbuat khianat, apalagi yang berkaitan dengan rahim, dengan keturunan, hati-hati. Sehingga tetap diharamkan ketika itu dilakukan tidak menjadi pembenaran, tidak menjadi pengguguran atas dosanya karena alasan ekonomi, tetap tidak diperbolehkan. Haram hukumnya bagi seorang perempuan menyembunyikan kandungan yang dikandung di dalam rahimnya. Hendaklah dia jujur sehingga insya Allah akan mendapatkan kebaikan daripada kejujurannya tadi. Sebaliknya kalau dia berkhianat pasti akan mendapatkan keburukan daripada khianat dan dosa yang dilakukannya. Wallahu taala ala wa alam bissawab. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita taufik sehingga kita bisa mudah mengamalkan ketaatan demi ketaatan, kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengisi waktu kita dengan kebaikan demi kebaikan, dan Allah karuniakan kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam meninggalkan perbuatan maksiat dan perbuatan dosa, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Siap Idris ya.